Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Doa dan harapan saya di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik, sehat, tetap ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang hendak saya bagikan melalui program ini terambil di dalam kitab Yosua pasal 3 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama berbicara mengenai bagaimana cara kita dapat menikmati janji Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini kita akan melihat bagaimana kita sebagai orang percaya mengalami apa yang Tuhan janjikan kepada kita, supaya kita dapat mengalami di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Melalui bagian ini kita akan belajar dari Yosua dan bangsa Israel. Di dalam ayat firman Tuhan ini kita melihat bahwa Allah memberikan janjinya kepada Yosua dan bangsa Israel bahwa ia akan melakukan perkara yang ajaib bagi bangsa Israel. Allah akan menyatakan kuasanya untuk bangsa Israel, tetapi mereka menghadapi sungai Yordan yang sedang meluap dan mereka harus menyeberangi. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, bangsa Israel menghadapi persoalan. Kita perlu mengetahui bagaimana Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada waktu bangsa Israel menghadapi tantangan, bahkan kita sendiri juga akan mengalami tantangan. Kita dapat belajar, Tuhan mengajar dan memimpin Yosua supaya ia dan bangsa Israel bisa menerima apa yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupannya. Melalui bagian firman Tuhan ini ada 3 pesan Tuhan kepada kita, supaya kita boleh mengerti bagaimana kita bisa mengalami janji Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pesan Tuhan yang pertama supaya kita dapat melihat atau merasakan janji-janji Tuhan dalam hidup kita adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara terkasih, Tuhan mengingatkan kepada Yosua 4 kali supaya Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya. Di dalam Yosua pasal yang pertama kita bisa membaca itu semua. Tuhan memberikan suatu jaminan kepada Yosua, yaitu jika ia menguatkan hati, bertindak hati-hati sesuai dengan perintah Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung dan mengucapkan firman Tuhan selalu. Maka Tuhan berjanji bahwa perjalanan Yosua akan berhasil dan beruntung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang tidak mau dalam hidupnya berhasil dan beruntung? Semua orang saya yakin pasti mau. Dan Tuhan mau supaya kita semua menguatkan hati kita kepada Tuhan. Artinya kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Percaya bahwa kita akan diselamatkan itu mudah, tetapi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan itu tidak semudah ketika kita mengucapkannya. Artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah, yang baik bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 10 orang pengintai melihat musuh sebagai raksasa dalam diri mereka, dan mereka melihat diri mereka seperti belalang. Tetapi 2 orang melihat musuh mereka seperti belalang dan kesempatan untuk tetap dapat mengalahkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa kita melihat diri kita, seperti itulah yang akan terjadi.
Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Hidupmu bukan bergantung kepada kata orang, tetapi bergantung kepada apa yang Tuhan katakan, atau bergantung pada firman-Nya. Di dalam ketaatan pasti ada kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pesan Tuhan yang kedua supaya kita mampu mengalami janji Tuhan adalah tetap percaya kepada janji Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Tuhan menyuruh Yosua untuk menjaga jarak 2000 hasta terhadap tabut perjanjian, karena jalan itu belum pernah mereka lalui. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bukankah dalam hidup kita banyak hal yang tidak kita mengerti, atau jalan yang belum pernah kita lalui? Mungkin saudara sudah lama berdoa, tetapi belum ada jawaban yang muncul. Mungkin saudara sudah berpuasa, berdoa, tetapi mujizat belum terjadi. Mungkin saudara sudah giat melayani, tapi tetap ada kegagalan. Dan masih banyak lagi hal-hal misteri di dalam kehidupan kita. Apa yang firman Tuhan katakan hal ini? Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Ulangan 29 ayat 9. Jadi saudara, hal-hal yang menjadi misteri biarlah itu menjadi miliknya Tuhan, tetapi yang dinyatakan itu adalah milik kita. Maka kita harus tetap percaya kepada janji Tuhan, bahwa setiap yang dijanjikan Tuhan pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita di pagi hari ini adalah kuduskanlah dirimu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kekudusan adalah hal yang mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar jika kita mau menerima janji Allah dan masuk ke tanah perjanjian. Tuhan berjanji bagi kita yang mau hidup di dalam kekudusan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api itu tidak akan membakar engkau. Yesaya 43 ayat yang kedua. Ada janji keselamatan bukan hanya nanti, tetapi juga sekarang, sewaktu kita masih ada di dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita setia melakukan ketiga pesan Tuhan ini, maka kita akan berjalan di tempat yang kering, sama seperti bangsa Israel yang menyeberangi sungai Yordan di atas tanah kering. Mujizat terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan, dan kita menikmati janji Tuhan. Kita menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, kembali kita diingatkan oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, apapun yang menjadi tantangan dan persoalan dalam hidupmu, tetaplah engkau percaya kepada janji Tuhan, karena engkau akan mengalami janji itu menjadi kenyataan di dalam hidupmu. Bergantung dan mengandalkan Tuhan, dan engkau tetap setia menjaga kekudusan hidupmu, maka nantikan Tuhan bekerja, nantikan Tuhan yang akan turun tangan, menolong, memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, sehingga kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang menang, bahkan lebih lagi, lebih dari sekedar pemenang. Dan kita akan menikmati kasih dan anugerah Allah yang tercurah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Tetap semangat, meskipun ada tantangan, meskipun ada pergumulan. Ingatlah janji-janji Tuhan yang kita dengar, bahwa Dia setia menolong kita, bahwa Dia setia akan menyertai kita, sehingga kita akan melewati setiap persoalan kita. Karena bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, nikmatilah segala kebaikan Tuhan, dan jadilah berkat bagi banyak orang sepanjang hari ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.